Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman di Indonesia, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berada di Amerika Serikat. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Roslan Perkasa Roslani selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yang terhormat Bapak Sadi Bimantara selaku Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yang terhormat Ibu Profesor Poppy Rufaidah selaku Atase Pendidikan Kebudayaan KBRI Washington DC. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Apollo Sovanpo, Sarjana Teknik Magister Teknik Rektor Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati Bapak Isasar Mambrasar, Founder Yayasan Kitong Bisa. Yang saya hormati Bapak Billy Mambrasar, STMSC, Staf Khusus Presiden RI. Yang saya hormati Ibu Aisyah Kusuma Somantri, dosen Universitas Indonesia. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia, dipersilahkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Presiden FPCI Chapter UMY kepada Saudara Yusuf Idrus Malik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua yang berada di Indonesia, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berada di Amerika Serikat. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Sade Bimantara selaku Wakil Kepala Perwakilan Dutaan Besar Republik Indonesia Washington DC. Yang terhormat Ibu Profesor Poppy Rufaidah selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Apollo Sovanpo, yang saya hormati Bapak Isasar Mambrasar, yang saya hormati Bapak Billy Mambrasar, yang saya hormati Kak Aisyah Kusuma Somantri, dosen FISIP Universitas Indonesia selaku moderator, yang saya hormati seluruh media partner serta teman-teman FPCI Chapter UMY dan seluruh partisipan yang saya banggakan. Forum diskusi virtual US Indonesia Education dengan tema Membangun Negeri dari Timur Indonesia, Kitong Bisa, merupakan agenda kerjasama antara KBRI Washington DC dengan FPCI Chapter UMY.
Forum ini menjadi wadah untuk kita semua sebagai generasi muda bangsa Indonesia untuk terus bersikap kritis terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, forum ini merupakan forum yang akan menyajikan banyak wawasan baru mengenai Papua dan pembangunan di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menikmati pemaparan materi dan petiklah ilmu serta pengetahuan sebanyak-banyaknya, sebarkan kepada orang lain agar bermanfaat dan menjadi hal positif untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada Saudara Yusuf. Selanjutnya akan ada penyampaian opening speech oleh Bapak Sade Bimantara selaku Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Kepada Bapak Sade Bimantara dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya untuk kita semua. Bapak Billy Mambrasar yang kami hormati, Bapak Apollo Savanpo, Rektor Uncen, Bapak Ishak Sar Mambrasar, Ibu Aisyah, Kusuma Sumantri, Ibu Popir Faidah, atas pendidikan dan seluruh Bapak dan Ibu peserta diskusi virtual Indonesia Education hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita semua mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah banyak kehidupan kita dan berdampak secara sistematis terhadap beragam pola interaksi dan berkehidupan kita selama ini. Tidak terkecuali di bidang pendidikan yang menjadi salah satu sektor yang secara drastis dan sistematis mengalami perubahan-perubahan tersebut, dan ini juga berdampak terhadap pencapaian hasil dari proses pendidikan yang kita jalani selama ini. Dan pemerintah Indonesia selama ini berkomitmen sangat kuat sekali untuk membangun sistem pendidikan dan juga sumber daya manusia kita baik yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Terkait dengan pembangunan sebagai salah satu contohnya itu, Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan yang tidak hanya terpusat di tengah Indonesia, di pulau-pulau yang memang penduduknya besar dan banyak seperti Jawa, Bali, Sumatera, namun justru pembangunan dimulai di ujung-ujung Indonesia, di ujung timur maupun di ujung barat. Dalam hal ini timur Indonesia. Nah, ini sudah menjadi prioritas dari pemerintah. Terlihat dari berbagai pembangunan infrastruktur, mulai dari jembatan, sekolah, kemudian fiber optik, satelit, hingga juga pembangunan dari sistem pendidikan dan juga mencanangkan sejumlah program beasiswa untuk kawasan timur Indonesia maupun kawasan Indonesia lainnya. Nah, saya senang ini forum hari ini melanjutkan dialog kita terkait dengan berbagai isu mengenai pendidikan. Nah, ini adalah diskusi virtual mengenai pendidikan di Amerika Serikat dan di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia tersebut, khususnya di bagian Indonesia Timur. Dan terima kasih Bu Popi dan teman-teman FPCI Universitas Muhammadiyah, Pak Presidennya Pak Yusuf di sini yang telah memprakarsai forum ini, dan kami mengharapkan bahwa semakin banyak para pemangku kepentingan bidang pendidikan yang terus ke depannya berkolaborasi dengan berbagai institusi terkemuka di Amerika Serikat dalam hal kerjasama pendidikan. Dan saya juga mencatat ini dengan senang bahwa KBRI Washington DC selama 3 tahun terakhir di bawah asuhan Ibu Popi ini terutama terkait dengan pendidikan telah secara aktif menghadirkan para narasumber dari perguruan tinggi di Amerika Serikat dari berbagai bidang seperti bidang science, technology, engineering, and mathematics ya STEM, maupun bidang social sciences dan humanities. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi ini di Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik, dan juga saya melihat bahwa contohnya ada suatu asosiasi Indonesianis di seluruh Amerika Serikat yang saya beberapa minggu yang lalu berkesempatan bertemu dengan presidennya Bapak Robert Hefner. Dan ketika itu kita berbicara bagaimana caranya agar isu-isu terkait dengan Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak perhatian lagi ke depannya
di kalangan ilmuwan maupun akademik dari Amerika Serikat. Antara lain dengan engagement seperti yang sekarang ini, dan juga kerjasama yang lebih erat dengan akademisi maupun masyarakat pada umumnya di Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian, saya berharap semua peserta diskusi virtual bisa mendapatkan masukan yang berharga pada kegiatan hari ini, dan selamat mengikuti diskusi virtual pendidikan ini. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Sadi Bimantara. Selanjutnya akan ada penyampaian pengantar oleh Ibu Profesor Poppy Rufaidah selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC. Kepada Ibu Poppy saya persilahkan. Terima kasih kepada panitia yang saat ini kerjasama antara KBRI Washington DC dan Foreign Policy of Community of Indonesia untuk cabang dari Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak DCM, Bapak Sade yang telah memberikan pengantar pembukaan untuk acara virtual discussion untuk mendapatkan insight dari para narasumber tentang bagaimana pendidikan dari dua sisi, dari Amerika Serikat dan juga Indonesia, yang mana hadir hari ini para narasumber yang luar biasa. Seperti tadi telah disampaikan, izin sharing, KBRI Washington DC ini telah menyelenggarakan beragam kerjasama dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat, di mana khusus untuk kerjasama bidang pendidikan ini adalah di bidang riset and education dalam rangka meningkatkan jumlah orang Indonesia studi di Amerika Serikat. Nah, ini adalah jadwal yang sudah dilaksanakan, ya, jadwal kegiatan yang tadi disebutkan oleh Bapak DCM, Deputy Chief of Mission dari Indonesian Embassy di Washington DC. KBRI Washington DC memiliki rangkaian kegiatan webinar kerjasama dalam rangka meningkatkan jumlah orang Indonesia studi di Amerika Serikat, yang mana dikolaborasikan dengan berbagai perguruan tinggi untuk bidang-bidang yang tadi disebutkan oleh Bapak Sade, mulai bidang arsitek, education, engineering, bisnis, kemudian health and computer science dengan beragam universitas yang disebutkan. Kemudian ini berjalan tiap hari Selasa malam atau hari Rabu pagi untuk bidang-bidangnya. Dan mudah-mudahan KBRI Washington DC dengan program webinar pendidikan dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan kompetensi atau kualitas SDM yang baik bisa kiprahnya memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Ini hanya salah satu poin saja yang sudah dilaksanakan, di mana penyelenggaraan untuk program serial postdoc yang dilaksanakan oleh KBRI Washington DC telah berjalan, menghadirkan narasumber dari Harvard University, dari University of Michigan, Ann Arbor, kemudian bagaimana partisipan yang mendaftar untuk kegiatan ini hampir 1000-an, karena kegiatan ini pun juga di streaming di Facebook Live, ya, sehingga nanti bisa ditonton berulang-ulang. Mungkin saya tidak akan berlama-lama karena waktu yang sangat ringkas. Kembali kepada kegiatan yang tadi, mudah-mudahan diskusi virtual hari ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk langkah ke depan dalam konteks bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di bagian Indonesia Timur. Mungkin demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Poppy. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh narasumber 1, 2, dan 3 yang akan dimoderatori langsung oleh Ibu Aisyah Kusuman Somantri. Kepada Ibu Aisyah saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak MC Mbak Sekar. Bapak dan Ibu selamat pagi di acara webinar Membangun Negeri dari Timur Indonesia. Ini bersama Kitong Bisa. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah berkenan hadir di dalam acara ini, juga kepada panitia ya, yang telah secara luar biasa mempersiapkan acara ini.
Seperti yang kita tahu, generasi muda adalah harapan dari setiap bangsa, dan salah satu cara untuk meningkatkan SDM dari generasi muda kita adalah melalui jalur pendidikan. Nah, salah satu wilayah yang menjadi prioritas di bidang pendidikan itu di Indonesia adalah wilayah timur. Dan selama masa pandemi ini, tentu kita tahu bahwa ada juga ya tantangan-tantangan tersendiri yang kita hadapi. Provinsi Papua sendiri ini menjadi salah satu provinsi dengan yang tidak bersekolah selama pandemi itu sebanyak 21,1% dan Papua Barat 18,18%. Ini terjadi karena mungkin ada kesulitan dan keterbatasan terhadap akses informasi dan teknologi selama masa pandemi. Tapi ketika kita membicarakan pendidikan, maka kita tidak hanya membicarakan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal untuk membekali generasi muda kita dengan skill dan kemampuan-kemampuan yang bisa membantu mereka menjadi SDM yang berkualitas. Nah, pada pada hari ini kita sudah ada 2 pembicara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam terkait pelaksanaan pendidikan formal dan non formal di Papua. Baik, mungkin untuk pembicara pertamanya sudah ada bersama kita Rektor Universitas Cendrawasih, tetapi karena beliau berhalangan ya, jadi saat ini kita akan menyediakan video materi yang akan disampaikan langsung oleh beliau. Baik, silahkan kepada panitia mungkin bisa ditampilkan videonya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan tinggi sangat penting sekali dalam pemerintah dan masyarakat dalam mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepada peserta didik kita supaya nanti mereka bisa mampu untuk membangun dirinya, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan tinggi sangat penting untuk memberikan kompetensi, kualitas dan kualifikasi yang baik kepada lulusan kita agar mereka mampu untuk bersaing secara kompetitif, baik dengan sesama anak bangsa maupun dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kami di Uncen sudah melakukan banyak hal dalam meningkatkan kualitas lulusan, antara lain dengan melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebutuhan pasar, baik di Papua sendiri maupun di Indonesia secara umum. Selain itu kami juga melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dengan berbagai pelatihan-pelatihan maupun mendorong para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga mendorong para dosen yang sudah berkualifikasi doktor untuk meningkatkan jabatan akademiknya menjadi guru besar. Selain itu, kami juga terus berusaha meningkatkan akreditasi program studi maupun institusi, meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, dan juga melakukan riset-riset dan kerjasama dengan berbagai mitra, terutama dunia usaha maupun industri, untuk terus meningkatkan materi-materi pembelajaran, metode-metode pembelajaran maupun media-media pembelajaran untuk membantu peningkatan kualitas lulusan, Prof. Ya. Nah, Pak Rektor, yang berhubungan dengan kekhasan di Uncen itu bidang apa saja di teknik dan social science, juga bidang humanitis lainnya? Ya, jadi kita punya pola ilmiah pokok di Universitas Cendrawasih adalah antropologi dan sumber daya alam. Jadi antropologi, ilmu-ilmu sosial dan budaya ini memang merupakan salah satu bidang utama yang menjadi ciri di
Universitas Cendrawasih selain daripada pengelolaan sumber daya alam. Jadi misalnya kita di semua fakultas itu ada masuk dalam MKDU itu mata kuliah etnografi Papua. Kemudian potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Papua, di 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua maupun potensi-potensi di setiap wilayah itu menjadi bagian dari mata kuliah umum di Universitas Cendrawasih, Prof. Iya, jadi memanfaatkan kearifan lokal begitu, Pak Rektor. Iya, seperti itu, Prof. Bagaimana semua mahasiswa kita itu mereka harus mengenal tanah Papua secara umum, mengenal manusia atau etnis-etnis yang ada di tanah Papua, kebudayaannya dan sosiologinya, persebarannya, etnografinya, dan itu semua kita berikan sebagai pengetahuan umum kepada mahasiswa kita. Pak, ada kangkung banyak dalam itu, Bar. Dalam kulkas. Pak Rektor, ini sekarang ini makan tadi malam? Masa pandemik dan juga sudah datang rame-rame berkurang ya. Bagaimana nih pandangan Pak Rektor mengenai kualitas pendidikan saat masa pandemik itu terjadi penurunan atau bagaimana, Pak? Iya, memang benar, Prof. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan pendidikan kita itu sebenarnya ada 3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, kita ingin membentuk watak, karakter atau pendidikan nilai. Yang kedua, kita memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau pendidikan pengetahuan atau knowledge. Dan yang ketiga, kita memberikan keterampilan atau soft skill. Nah, di masa pandemi COVID ini, yang bisa kita maksimalkan itu tujuan yang nomor 2, itu memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui perkuliahan secara virtual atau melalui modul dan lain-lain. Sementara pendidikan keterampilan yang membutuhkan praktikum, membutuhkan pembimbingan, membutuhkan pengawasan itu hampir berkurang. Demikian juga dengan pendidikan karakter, pendidikan nilai itu berkurang. Maka memang kita harapkan untuk pendidikan karakter itu orang tua di rumah selama masa pandemi COVID itu ikut membantu, mengambil peran. Kemudian untuk pendidikan keterampilan ini memang sangat terbatas kita lakukan, agak menurun memang intensitasnya, sehingga kita harapkan pandemi COVID ini segera berlalu supaya kita dapat kembali melaksanakan aktivitas perkuliahan baik di bidang pendidikan pengajaran, penelitian maupun pengabdian secara maksimal. Demikian, Prof. Iya. Hal-hal untuk menanggulangi selama kevakuman masa pandemik, apa yang telah dilaksanakan ya, Pak Rektor? Baik, Prof. Memang selama masa pandemi COVID, kita semua sama di Papua, di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, semua melakukan pembelajaran secara virtual, tapi kita juga sebelumnya sudah coba mengembangkan konsep Open University yang selama ini dilaksanakan oleh universitas terbuka, di mana dalam konsep Open University ini ada 4 hal yang open. Yang pertama adalah open main, itu siapa saja, jadi negara wajib menghadirkan pendidikan kepada siapa saja, baik tidak dibatasi oleh usia, suku, etnis, agama, pokoknya siapa saja itu kita harus menghadirkan pendidikan tinggi untuk mereka. Yang kedua adalah open place, ini tempat di mana saja mereka berada, di pulau, di pesisir, di sungai, di gunung, di lembah, itu kita harus hadir di sana untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah open method, ini metode. Bagaimana caranya? Apakah kita hadir di sana ataukah mereka yang kita undang ke sini, atau mereka di sana kita di sini, lalu secara online mungkin lewat media telepon atau media aplikasi internet seperti virtual dengan aplikasi Zoom, Google Scholar dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah open idea, ini harus terus kita lakukan inovasi, pengembangan terus-menerus untuk menemukan cara-cara, metode-metode untuk melakukan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Jadi kita terus berusaha, kadang kita mengirimkan modul, kadang kita mengirimkan filenya saja, kadang kita mengirimkan materi dalam bentuk diktat dan lain-lain. Kita coba berusaha semaksimal mungkin karena pembelajaran virtual sangat terbatas, karena banyak mahasiswa kita yang tidak memiliki
perangkat handphone atau device lain, misalnya laptop, komputer, dan perangkat lain. Atau ada juga yang memiliki device tetapi kendala dengan jaringan internet, ada pula yang kendala dengan paket data, pulsa, ataupun strength of internet. Itu berbeda-beda di setiap area, sehingga memang kita melakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan tinggi. Demikian, Prof. Iya. Nah, ini harapannya kepada para generasi muda nih, mahasiswa Pak Rektor yang ada di Uncen dengan situasi saat ini kan sudah semakin membaik ya, pandemik. Apa Pak Rektor harapannya? Ya, saat ini memang kita sedang melaksanakan blended learning, jadi kita 50% itu offline dan 50% online. Tetapi pada saat total kita pembelajaran virtual, memang kita terus melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita supaya mereka juga secara mandiri terus berupaya untuk belajar secara mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber informasi, sumber-sumber ilmu, sumber-sumber pengetahuan, dan melatih dirinya, memanfaatkan waktu selama dia berada di rumah untuk mengisi dirinya dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Itu yang kita lakukan supaya mereka tidak hanya menunggu, tetapi dia juga terus berusaha. Dan kami sampaikan bahwa dia harus terus mencoba hal-hal yang baru. Dia jangan membiasakan diri hanya belajar dengan metode yang sudah biasa dia gunakan. Dia harus berani mencoba, mencari dan menemukan hal-hal yang baru, karena dengan demikian dia akan bertumbuh dalam ilmu, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam teknologi, dalam keterampilan. Mungkin demikian paparan dari Bapak Rektor sudah disampaikan, Bu. Ya. Setelah mendengarkan tadi paparan dari Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, kita akan lanjut kepada pembicara selanjutnya. Sudah hadir bersama kita adalah Bang Billy Mambasar. Beliau adalah staf khusus milenial Presiden Republik Indonesia yang saat ini telah menempuh pendidikan S2 di University of Harvard ya. Bang Billy, apa kabar? Halo, Sudah shalom, selamat malam waktu Boston. Saya dengan Bapak Isaskar berganti layar, menggunakan layar. Baik, ya. Baik, iya. Sudah lama nggak jumpa Bang Billy, sehat? Puji Tuhan, sehat saja. Ini saya baru selesai menghadiri wisuda dari anak-anak Indonesia Timur yang berkuliah di Boston University, penerima beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Timur. Jadi cukup banyak mereka dari NTT, dari Maluku Utara, Papua. Kita baru habis acara makan malam, 7:30 langsung lari buru-buru kami ke sini untuk isi acara ini. Baik, terima kasih Bang Billy sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini ya. Mungkin tanpa membuang waktu lebih banyak, dipersilakan Bang Billy untuk bisa sharing ya pengalamannya terkait pendidikan di Papua, lalu bagaimana kemudian pengalaman Bang Billy sendiri sebagai anak asli Papua ya Bang ya, dalam menempuh pendidikan tinggi, mungkin nggak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga. Baik, mungkin silakan Bang Billy bisa dimulai. Terima kasih, shalom, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang hadir malam ini mewakili Bapak Deputy Chief of Mission, Pak Sade Bimantara, pionir daripada pendiri Gerakan Cinta Papua ya di Kemenlu, ya. Kemudian Ibu Poppy Rufaida menjadi ibu wali daripada anak-anak Indonesia Timur yang berkuliah di Amerika Serikat. Tadi anak-anak di BIU salam, Herawati salah satunya yang wisuda Ibu Poppy. Dia mengucapkan salam khusus buat Ibu karena dia juga salah satu dari pengisi acara ini sebelumnya. Katanya salah satu episodenya. Kemudian hadir juga Mbak Aira dan rekan-rekan Mas Yusuf dan seluruh panitia penyelenggara acara malam ini. Kebetulan ini yang saya lihat dari daftar partisipan yang hadir banyak sekali sahabat-sahabat, saudara-saudara kami dari Papua ya. Puji Tuhan luar biasa bisa mengikuti acara diskusi pada malam hari ini dan juga bisa ikut menyampaikan masukan-masukannya
yang akan kami rekam dan kami catat untuk menjadi masukan ke depannya. Untuk dari pengalaman pendidikan, saya pikir saya merupakan generasi yang beruntung atau bersyukur karena saya lahir di tahun di mana ketika otonomi khusus mulai dikeluarkan pada tahun 2001, salah satu saya bersyukur saya punya bapak-bapak Pemda Papua yang pada saat itu fokus di isu pendidikan. Dan mereka berkeputusan untuk menggelontorkan anggaran hingga 30% dari anggaran Otsus diinvestasikan ke pendidikan. Dan salah satunya adalah pendidikan tinggi, di mana anak-anak Papua yang terbaik dikirimkan untuk dapat bersekolah di kampus-kampus tinggi terbaik di Indonesia. Pada saat itu belum ada beasiswa luar negeri untuk S1. Nah, saya salah satu yang beruntung karena di tahun 2000-an ya, mereka bilang generasi 90-an ya, generasi 90-an itu pada tahun 2000-an saya mendapat kesempatan untuk lulus bisa berkuliah di Bandung. Pada saat diumumkan saya mendapat tempat untuk lulus di Bandung, waktu itu orang tua saya kebingungan karena sama sekali tidak ada uang untuk membayar biaya masuk. Dan orang tua saya itu berdoa semalam suntuk untuk dapat mencari biaya alternatif yang dapat dipergunakan buat saya berkuliah. Nah, singkat cerita, atas perjuangan orang tua, mereka bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit anggaran, dibantu juga dengan Pemda. Lalu pada saat saya kuliah, selama kuliah 4 tahun di Institut Teknologi Bandung, di Bandung, saya mendapat beasiswa dari otonomi khusus, beasiswa Otsus. Sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Dan itu merupakan bukan karena kehebatan saya, tapi saya bersyukur karena memiliki pemerintah daerah, ya bapak-bapak kami, orang-orang Papua, bapak-bapak di pemerintah yang memperhatikan anak-anak Papua dan mengutamakan pendidikan mereka. Dan saya adalah salah satu yang merasa bersyukur bahwa atas ketidakmampuan ekonomi orang tua saya dibantu oleh pemerintah daerah. Sehingga saya menyelesaikan pendidikan saya, kemudian saya saya bekerja, dan karena orang tua saya berada di bawah garis kemiskinan, saya memiliki ambisi atau keinginan yang tinggi untuk dapat membalikan kondisi ekonomi mereka. Sehingga pada saat saya bekerja di perusahaan asing, waktu itu saya memperhatikan ekonomi keluarga. Setelah itu, tidak sampai berhenti di situ, saya melihat ternyata banyak sekali kesempatan beasiswa diberikan kepada anak-anak Indonesia Timur. Seperti misalnya waktu itu saya mengikuti S2 saya, yang pertama saya memperoleh beasiswa dari Australia Award Scholarship, beasiswa dari pemerintah Australia, di mana mereka memberikan beasiswa khusus kepada yang disebut dengan Geographic Focus Area atau daerah-daerah geografi khusus, di mana provinsi-provinsi Indonesia Timur termasuk NTT, termasuk Maluku, termasuk Papua, dan juga saudara-saudara kita di Aceh, teman-teman dari Aceh mendapat prioritisasi untuk beasiswa tersebut. Saya mengikuti beasiswa tersebut, saya menyelesaikan pendidikan saya di Australia, dan ketika saya kembali bersama dengan orang tua saya, kami mendorong pendidikan non formal. Nah, orang tua saya sendiri adalah penggerak pendidikan lebih dari sudah hampir 40 tahun bergerak dalam sektor ini dan telah mendidik lebih dari ribuan anak-anak Papua secara non formal di lembaga yang beliau dirikan, lembaga atau pusat belajar yang beliau dirikan. Nanti beliau akan bercerita lebih detail. Dan beliau memiliki pandangan-pandangan dan observasi khusus tentang pengembangan SDM Papua seperti apa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat saya bekerja dan menjadi penggerak pendidikan di pendidikan non formal yang saya bangun. Dan saat ini memperoleh beasiswa untuk juga berkuliah di Amerika Serikat, mengambil jurusan psikologi dan pembangunan manusia di Universitas Harvard, dan puji Tuhan akan wisuda pada tanggal 26 Mei atau hari Kamis nanti. Nah, dalam diskusi yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kemudian ditambah dengan pengalaman saya dan bagaimana diskusi-diskusi saya dengan Presiden, satu waktu ketika saya memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan Presiden, ketika itu kami melakukan drafting strategi dari Kartu Prakerja, di mana saat itu saya sampaikan ke Presiden bahwa Kartu Prakerja ini sangat kritikal untuk digulirkan, dan beliau berpikir yang sama seperti itu, karena kenyataannya anak-anak Indonesia yang mengakses pendidikan tinggi, tertiary education, itu tidak sampai 15%. Angkanya di bawah itu. Artinya kita yang bersekolah di S2, S1 dan S2 itu adalah privilege. Kita adalah orang-orang yang memiliki privilege untuk berkuliah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang sebagian besar hanya dapat mengakses pendidikan hingga SMA dan SMP. Sebagian besar hanya sampai tamat SMP.
Artinya harus ada solusi terbaik karena ketika minoritas dari usia produktif atau usia pendidikan menengah hanya sekitar 11% yang mengakses pendidikan tinggi, maka hampir 90% itu akan hanya lulus SMA, lulus SMP, dan terjun ke sektor pekerjaan, baik formal maupun informal. Apa yang harus dilakukan? Tepat sekali apa yang telah dilakukan oleh Rektor Uncen dan pembaruan melalui institusi Uncen, tetapi jangan lupa bahwa tidak semua orang dapat mengakses ke pendidikan tinggi. Harus ada konsep tertentu untuk anak-anak Papua dan anak-anak Indonesia, anak-anak Indonesia Timur khususnya ya, Maluku, NTT, yang hanya dapat mengakses hingga pendidikan menengah atas dan menengah pertama. Oleh sebab itu, kami menggulirkan konsep-konsep seperti kartu prakerja dan melalui gerakan bawa perubahan staf khusus Presiden yang saat ini saya dorong bersama tim saya, yang kami sebut dengan gerakan Baper atau gerakan bawa perubahan. Salah satu yang kami akselerasi adalah penciptaan pusat-pusat belajar non formal di kurang lebih 400 titik nantinya untuk memberikan akses pelatihan secara non formal kepada anak-anak yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi tersieri ini, yang tidak punya privilege untuk ke Uncen, ke Universitas Musamus, ke Universitas Papua, ke Universitas Cendana, ke Universitas Patimura, ya, Universitas Hasanuddin. Mereka-mereka yang hanya 11% yang mampu mengakses pendidikan tersebut, sementara yang 90% yang tidak mampu mengakses dan tetap tinggal di daerahnya atau di kampungnya, dapat mengakses pusat belajar non formal, mengikuti pelatihan, dan mereka dapat langsung terjun ke sektor tenaga kerja, sektor pekerjaan dengan skill yang memadai. Dan puji Tuhan, konsep filosofi pendidikan Merdeka Belajar yang didorong oleh Mas Nadiem, yang mendapat restu dari Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan pengembangan SDM untuk mendukung Indonesia maju nanti, itu semua seperti alam semesta di Indonesia ini bekerja bersama-sama untuk mendukung konsep yang sama. Memang banyak sekali hambatan, challenges, rintangan. Kita bicara, oke, Kak Billy, membangun pusat belajar non formal di 400 titik, siapa yang ngajar? Siapa pelatihnya? Jangankan guru non formal, guru yang di formal aja kesejahteraannya belum maksimal pencapaiannya. Ya, nanti dengar kesaksian dari bapak saya yang hampir 40 tahun mengajar, guru bukan PNS, dan bagaimana rasanya menjadi guru honorer mengajar di Yayasan Pendidikan Kristen di Papua, dan yang lebih tepatnya seperti mengabdi gitu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, kurikulumnya seperti apa ya? Kurikulumnya seperti apa? Yang ketiga, sertifikasinya setelah mereka ikut training dilatih seperti apa? Nah, ini sedang terus saya godok dan terus saya kerjakan bersama dengan Dirjen Vokasi dan Dirjen Dikti. Nah, ini Ibu Popi moga-moga ketika kembali ke tanah air dan ikut berkontribusi di Kemendikbud Dikti nanti bisa mendorong konsep-konsep seperti ini yang kita kerjakan bersama, dan saya terbuka untuk menerima masukan dari hampir 80 partisipan yang hadir hari ini yang concern terhadap isu pendidikan Indonesia Timur untuk memberikan masukan-masukan terbaik. Saya ingin menutup paparan saya dengan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo di periode keduanya fokus kepada pembangunan sumber daya manusia karena beliau punya mimpi yang besar. Beliau punya mimpi yang besar, Indonesia di tahun 2030 nanti akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi negara inovasi. Ada banyak hal yang beliau gelontorkan, ada banyak hal yang beliau dorong, banyak tantangan yang beliau hadapi baik secara politik maupun non-politik, baik secara technical maupun non-technical, baik secara drafting dari policy maupun law enforcement atau policy enforcement sendiri. Banyak tantangan, tetapi saya sebagai orang yang bekerja dekat dengan Presiden memperhatikan bagaimana beliau betul-betul berpikir agar sumber daya manusia Indonesia ini bisa menjadi SDM yang maju dan unggul untuk mendukung tercapainya Indonesia maju bahkan sebelum tahun 2045. Saya berharap sekali masukan-masukan terbaik dari partisipan yang hadir hari ini untuk apa yang telah beliau kerjakan yang akan kami tampung dengan baik, dan saya terbuka untuk diskusi setelah paparan singkat saya ini, dan mari kita sama-sama mendukung terwujudnya pembangunan pendidikan Indonesia dan dimulai dari Indonesia Timur. Itu tagline saya sebagai salah satu staf khusus Presiden Indonesia, ikut membangun Indonesia dari Timur, khususnya manusia-manusia terbaik Indonesia Timur. Mari kita ikut bangun negara Indonesia.
Terima kasih. Demikian paparan singkat saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak Bang Billy untuk paparannya dan sharingnya ya yang sangat menginspirasi. Tadi sudah ada beberapa poin, mungkin nanti saya akan menyimpulkan poin-poinnya ke dalam akhir acara ya. Nah, selanjutnya sudah hadir bersama kita, ini Bapak Ishak Mambasar, yang mungkin akan memberikan sharing juga ya, terkait bagaimana kemudian Pak ini ada Yayasan Orang Bisa ya, dan bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa memang tidak hanya pendidikan formal Pak yang kemudian menjadi fokus, tetapi harusnya juga ada pendidikan informal. Baik, Pak Ishak ini merupakan pensiunan dari guru ya Pak ya, bahasa Inggris, dan beliau juga dulu sempat mengabdi selama hampir 40 tahun lamanya menjadi guru di Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen di Serui. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak Pak, dipersilahkan untuk langsung sharing Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk pemirsa yang ada di Amerika. Selamat pagi untuk yang di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Pertama-tama kepada Bapak Duta Besar dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membuka kesempatan ini bagi saya. Saya hanya praktisi pendidikan, guru honorer bukan pegawai negeri selama 40 tahun. Mengabdi di pendidikan di beberapa yayasan Kristen dan kemudian di Yayasan Pendidikan Advent yang ada di Papua. Ada beberapa hal yang saya amati. Saya boleh dikata mengalami pendidikan pada waktu Belanda dan bagaimana pendidikan Belanda itu berjalan dan kemudian Indonesia. Dan saya bisa mengalami hal ini ketika saya menjadi guru honor. Saya lihat siswa pada SMP dan SMA kebanyakan tidak fokus untuk mengikuti pendidikan. Mungkin karena lapar, mereka tinggal jauh dari orang tua, dan hal-hal ini harus diperhatikan. Tapi kali ini saya hanya fokus untuk hal-hal yang praktis. Kebanyakan mereka selesai SMP dan SMA. Dia tidak tahu kira-kira dia akan kemana, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana dia bisa berdaya guna untuk pendidikan di negerinya, mungkin di kampungnya, teristimewa untuk Indonesia. Ini saya berbicara khusus untuk para siswa yang ada di Timur Indonesia, teristimewa Papua. Kebanyakan mereka tidak tahu, dan itu memacu kami untuk membuka pusat pembelajaran atau learning center yang kemudian disebut pusat pendidikan Ketong Bisa. Dia teristimewa membimbing siswa itu untuk lebih mengenal dirinya setelah ia mendapat pendidikan formal. Di pendidikan informal ini dibimbing untuk mengenal dirinya, mengenal potensi yang ada di dalam dirinya, dan bagaimana dia bisa mengubah dirinya menjadi sumber daya yang bisa membangun negeri ini. Dengan demikian kami mempunyai beberapa konsep. Saya sendiri berpatokan pada bagaimana membangun ilmu pengetahuan, membina anak-anak itu dalam pengetahuan yang disebut hard knowledge, hand knowledge, dan head knowledge, triple H knowledge. Jadi mereka harus mengenal secara praktis. Ilmu pengetahuan itu bisa dipraktikkan dengan hand knowledge. Tetapi itu saja tidak cukup, bagaimana dia bisa bekerja dengan hati, dengan rasa kasih sayang, sehingga dia bisa memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk tempat dia mengabdi.
ini yang masih kurang. Saya sendiri mengabdi 40 tahun lebih sebagai guru honor, tidak punya NIP, hanya sebagai guru honor. Dan itu yang kelihatannya masih kurang. Lalu yang kami berusaha untuk masukkan dan menyuntik pada warga belajar di Ketong Bisa Learning Center ini adalah berusaha untuk membentuk mereka sehingga mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, dipersiapkan untuk nantinya dia harus bisa menjadi seorang yang akan terjun ke dunia kerja dengan seorang yang mempunyai tanggung jawab, working hard, tetapi juga dengan working sincerely, dan juga harus working smart. 3 hal ini yang harus kita berusaha untuk berikan kepada warga didik sehingga nanti kelak dia akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pembangunan Indonesia dari timur. Dan itu yang kami sedang lakukan melalui Learning Center ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Learning Center ini tadi Billy sudah singgung sedikit, dan itu bisa akan dikembangkan, mendapat perhatian dari pemerintah setempat sehingga dia bisa diakses untuk dapodik dan mempunyai kurikulum yang bisa memberikan kualitas yang maksimal kepada warga belajar, sehingga tujuan dari Learning Center ini, dari pendidikan informal ini dapat tercapai. Dan mungkin saya tidak banyak berbicara karena saya hanya praktisi pendidikan, ya tidak terlalu banyak yang saya ketahui, tapi saya sudah mengabdi. Dari pengalaman pengabdian saya, itu yang saya mau sharing, saya bagikan untuk mengajak para mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa belajar di luar negeri, mereka bisa lebih banyak mendirikan pusat-pusat pembelajaran yang mengembangkan kurikulum yang sama untuk membentuk masyarakat, membentuk warga belajar di Papua dan di daerah timur Indonesia untuk menjadi sumber tenaga kerja yang baik, yang bisa membangun Indonesia dari timur. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan, saya punya materi ini hanya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ishak untuk sharingnya. Memang ya Pak ya, tadi dari sharing Bang Billy dan Pak Ishak, kita melihat bahwa memang tidak hanya pendidikan formal saja yang kemudian perlu diperhatikan, tetapi juga pendidikan non formal, karena memang hanya sedikit yang kemudian memiliki akses ya terhadap pendidikan formal. Khususnya kalau kita lihat bagaimana di Indonesia hanya 15% ya, kurang dari 15% bahkan yang bisa memiliki akses kepada pendidikan formal. Baik, Bapak dan Ibu di sini sudah ada beberapa komentar, di antaranya adalah ini saran dari Ibu Elizabeth Saragih ya, terkait pendidikan dan kerjasama dengan institusi-institusi luar negeri seperti di Amerika Serikat. Saran dari Ibu Elizabeth adalah bagaimana jika pendidikan Indonesia, terutama di Papua ya, ini memperbanyak
kerjasama melalui fasilitas pembelajaran online, contohnya melalui Coursera.com yang sering memberikan pelajaran-pelajaran dari universitas-universitas ternama di Amerika. Ini Ibu sebagai salah satu mahasiswa UNCEN katanya sering menggunakan situs tersebut untuk mendapatkan kemudahan ya dalam memperoleh ilmu dan mengakses kursus-kursus di luar negeri. Kira-kira mungkin Bapak dan Ibu nih, untuk pernyataan ini dan masukan ini, apakah ada kira-kira tanggapan, terutama mungkin ini untuk Ibu Poppy ya, sebagai atasih pendidikan di Amerika Serikat ya, bagaimana kira-kira Bu prospek pendidikan online course ke depannya dan kerjasama ya dengan institusi-institusi terkait, Bu? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Pertama-tama saya ini mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Isa, Pak Isakhar Mambrasar. Luar biasa Bapak, sangat visioner Bapak dalam hal pembentukan SDM unggul, dan juga pengalaman Bapak telah melahirkan banyak alumni-alumni ya Pak ya, telah menjadi orang lah sebagai pendidik dan bahasa Inggris begitu. Ini suatu hal yang sangat mengesankan sekali secara pribadi untuk kami atas kiprah yang telah dilakukan oleh Pak Isakhar. Jadi mengenai pendidikan online diprediksi oleh beragam lembaga riset bahwa pendidikan di masa yang akan datang setelah pasca pandemik itu akan menggunakan pola hybrid ya. Kita tidak mungkin akan full in person. Jadi pola hybrid akan lebih disukai, kemudian akan lebih powerful, kemudian pemanfaatan teknologi, bahkan dengan sistem online pun juga akan semakin berkembang. Tentunya untuk beberapa bidang ya, untuk bidang yang sifatnya humanity, social science, khusus untuk STEM, bidang science seperti kedokteran gigi, nursing, kemudian kimia, biologi, engineering yang membutuhkan untuk praktek lab itu tidak mungkin untuk dilakukan secara virtual. Walaupun sekarang ini teknologi kedokteran untuk melakukan operasi jarak jauh itu bisa dilakukan secara virtual, tapi teknologinya itu harus bersentuhan dengan objek yang akan dilakukan untuk pengoperasian ya. Bahkan saat ini beberapa program online sudah mulai banyak ditawarkan paket-paket yang gratis ya, kemudian program Open University yang disebutkan oleh Pak Rektor Dr. Apanpo juga sudah menyebutkan tentang 4 hal yang saat ini semakin berkembang di dunia. Dengan menggunakan open method ini, bagaimana membuat kita pembelajaran itu adalah dengan metode open mind ya, kemudian open place, open method, kemudian open idea. Itu adalah bagian bagaimana untuk proses pembelajaran. Namun tantangannya bagi lembaga pendidikan adalah harus ada kehati-hatian pada saat mengambil pendidikan dengan metode online, karena reputasi penyelenggara juga dipertimbangkan ya. Jadi siapa penyelenggaranya, di mana tempatnya, kemudian siapa saja pengajarnya, kemudian kurikulumnya itu kurikulum yang apakah sudah terakreditasi atau tidak. Ini tentu harus penuh kehati-hatian, karena dengan metode online juga itu akan disetarakan ijazahnya sehingga bisa diterima pada saat nanti katakanlah ijazah menjadi prasyarat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun saat ini banyak juga lembaga-lembaga, institusi-institusi yang menerima lulusan itu tidak menggunakan ijazah ya. Jadi yang katakanlah dengan sertifikat saja juga bisa diterima, sehubungan beberapa kompetensinya memang sangat khas. Misalnya data analitik, ya, kemudian penguasaan software Tableau misalnya, kemudian penguasaan Microsoft Office begitu. Jadi yang sifatnya untuk sertifikat tertentu yang dibutuhkan oleh industri yang saat ini secara virtual ya, saat ini dihadiri oleh di mana-mana ya, ini dari Papua hadir ya. Nanti juga akan ada narasumber tamu, guest speaker, success story, Pascalis Kaihman, orang asli Papua yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, sosok berprestasi, ya, kemudian sudah lulus dari American University, kemudian
banyak melakukan analisis, penulisan, diundang untuk memberikan motivasi-motivasi, nanti akan hadir juga di sini. Demikian Mbak Aisyah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Poppy. Di sini juga di kolom chat ada pertanyaan lagi Bu selanjutnya. Mungkin ini terkait ini ya materi dari pelatihan non formalnya. Ini juga sudah ada pertanyaan sebenarnya kenapa kemudian kok di Papua tidak ada mata pelajaran bahasa daerah? Apakah nanti ini diajarkan di pendidikan formal atau non formal di Papua juga ya nanti? Lalu mungkin ini lebih ke arah ini mungkin ya kita coba maksudnya telisik lebih jauh gitu. Kira-kira tadi kan sudah disebutkan juga ya pendidikan non formal di Papua ini disediakan untuk menyediakan SDM yang tepat guna ya yang bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Mungkin Pak Ishak atau Bang Billy bisa lebih menjelaskan ya kira-kira untuk pendidikan non formal ini akan tersedia di bidang apa saja dan apa kira-kira yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia saat ini sehingga generasi muda ini bisa kemudian berkontribusi terhadap kemajuan SDM secara keseluruhan di Indonesia. Baik, silakan Bang Billy. Terima kasih. Ada Paskalis ya. Halo Paskalis. Puji Tuhan Paskalis ada gabung di sini. Halo. Halo. Bagaimana tugas kembali di ini ya di Merauke atau di Digul nih? Sudah pulang kembali? Puji Tuhan sudah pulang kembali, Bang. Digul. Hormat. Mantap, iya. Jadi pendidikan non formal ini ditargetkan untuk mencapai 80%, 89% populasi yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi, tertiary education. Harapannya ke depannya dengan penganggaran yang lebih dari provinsi, pemerintah provinsi, orang-orang asli Papua dan orang-orang dan provinsi lain ya, seperti Maluku, NTT yang lain juga penganggaran lebih agar anak-anaknya bisa mendapat akses lebih tinggi, lebih banyak lagi ke tertiary education. Mereka-mereka yang tidak berhasil ke universitas yang hanya ada di non formal bisa dilatih dengan basis skill atau keterampilan sesuai dengan konteks lokal yang ada di situ. Misalnya kalau dari daerahnya Paskalis di selatan itu kan konteksnya adalah pertanian, agriculture yang luar biasa. Nah, sehingga pendidikan-pendidikan non formal itu diarahkan untuk melatih anak-anak di daerah tersebut sesuai dengan skill agar mempersiapkan mereka terjun ke sektor sesuai dengan potensi lokal. Kalau di utara, misalnya sektor perikanan yang kuat, dan termasuk di Maluku ya, misalnya di Maluku, sektor perikanan kuat. Kalau di NTT misalnya adalah sektor pariwisata, khususnya untuk wilayah Bajo, Flores, tetapi kalau naik ke Flores yang tengah, yang tinggi mungkin lebih ke perkebunan, kopi, dan yang lain-lain. Dan kalau ke Pulau Timur mungkin ada juga sektor yang lain. Nah, pendidikan-pendidikan non formal yang didirikan di tempat-tempat yang berbeda tersebut dilatih, disiapkan untuk melatih anak-anak sesuai dengan potensi lokal. Jadi mereka terjun ke sektor pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di situ. Ditambah dengan skill-skill lain. Tadi disampaikan bahasa daerah, saya sangat setuju. Anak-anak generasi-generasi muda sekarang ini suka lupa. Jago bahasa Inggris tapi lupa bahasa daerahnya. Padahal bahasa daerah kita ini harus dilestarikan. Saya kadang-kadang kalau melihat saudara-saudara kita yang di Sunda, ya kan, saya ke Bogor, saya ke Bandung, itu di sekolahnya mereka masih belajar bahasa Sunda. Ketika saya ke Jawa, anak-anak masih belajar bahasa daerah Jawa. Ini bahasa orang tua saya saja, sampai di bapak saya saja yang bisa bahasa daerah. Saya dengar-dengar saja mengerti, disuruh balas takut-takut, ya tidak bisa. Karena memang di pendidikan formal itu mungkin tidak diinkorporasi karena memang bahasa juga banyak sekali bahasa daerah. Tetapi dengan adanya pendidikan non formal, maka skill-skill seperti bahasa daerah juga bisa dilatih di dalam pusat belajar non formal tersebut. Lalu ditambah dengan bahasa Inggris, ya ada bahasa Inggris, ada bahasa daerah, ada sektor entrepreneurship. Jadi ketika mereka lulus dari SMA dan tidak bisa sekolah ke S1 tidak masalah. Mereka bisa menciptakan pekerjaan untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu tadi ada pertanyaan terkait apa? Nanti dijawab sama Ibu Poppy aja kalau yang berhubungan dengan digitalisasi pendidikan tinggi ya, strateginya. Nanti saya bisa tambah-tambahkan karena mungkin Ibu Poppy yang di Kemendikbud dan KBRI pendidikan jadi lebih paham. Nanti mungkin Bapak mau menambahkan terkait
Bapak punya pengalaman bagaimana mendidik anak-anak Papua itu, ternyata yang lebih penting adalah melakukan conversation secara intim ya dengan setiap anak. Jadi Bapak saya ini adalah orang yang percaya bahwa kalau mendidik anak-anak Papua itu harus pakai hati. Jadi dia percaya bahwa dia banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi dengan setiap anak muridnya. Jadi dia tahu anak muridnya itu namanya siapa, famnya apa. Bahkan ada yang dulu pernah mau tes masuk ke STPDN dia urusin. Dia tahu ada yang punya masalah di mana. Jadi kalau kita membahasakan kurikulum di pendidikan non formal yang di approach oleh Bapak saya itu conversational based character building. Jadi dia membangun karakter manusia anak-anak Papua ini dengan percakapan yang dia habiskan waktu lebih banyak untuk bercakap-cakap dengan mereka. Mungkin Bapak bisa sharing. Ya, terkait kurikulum bahasa daerah, memang kelihatannya di Papua itu kehilangan mungkin lebih, bukan satu mata rantai, mungkin dua mata rantai terputus. Karena pada waktu zaman Belanda itu dianggap mereka yang menggunakan bahasa daerah itu orang kampung. Jadi mereka harus menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada mata rantai yang terputus. Dan itu memang harus kerja keras. Barangkali dari perguruan tinggi, fakultas bahasa, kebahasaan, mereka mulai mesti mengembangkan itu dari awal. Tapi memang pendidikan formal itu, pendidikan informal itu harus bisa mengadakan pendekatan untuk membina anak-anak seperti itu dengan menggunakan bahasa. Baik, pengalaman saya pada waktu saya mengajar di sekolah itu salah satu contoh bahasa Inggris itu merupakan satu mata pelajaran yang merupakan momok. Begitu mereka lihat jadwal ada bahasa Inggris, itu kelas kosong. Guru belum masuk, kelas sudah kosong. Dan pernah beberapa kepala sekolah yang sekolah di mana saya mengajar, itu seringkali mereka kaget. Kenapa jamnya Pak Mambrasar, ini siswa lebih banyak, dan mereka sudah mulai berani untuk ikut. Pendekatan yang saya buat adalah pendekatan dari hati. Saya seringkali minta bantuan mereka untuk menolong saya di beberapa pekerjaan. Yang penting itu pendekatan hati. Kemudian kita makan bersama-sama, lalu saya coba mengkaji apa yang mereka membuat mereka tidak mengikuti mata pelajaran itu. Dan saya mulai masuk dari situ. Dan ternyata pada jam pelajaran saya selalu maju. Selalu ada siswa, tidak kosong. Saya bisa ambil contoh waktu saya mengajar di SMK, YPK. Anak SMK, pada waktu mereka lapor sama saya, share, kami gunakan bahasa istilah share, ya kami mau ambil apa ke Uncen, ke Universitas Papua, Unipa, ambil sastra Inggris. Saya bilang, wah luar biasa, kamu loncat jauh sekali. Tapi ternyata memang mereka berhasil. Ada 2 orang dari situ. Dan waktu di SMP juga begitu, ketika ada beberapa anak yang masuk ke SMA, lalu mereka ikut afirmasi, dan saya kira mereka bisa percaya diri, dan lalu mereka bisa ikut belajar ke luar negeri. Ada salah satu, ada 2 yang pernah di Washington Academy. Ya, Washington Academy. Jadi seperti itu. Jadi itu yang tadi saya katakan,
hard knowledge, pendekatan secara hati, itu penting untuk pengajar. Dan harus dibantu oleh pemerintah daerah teristimewa untuk kegiatan pusat pembelajaran ini bisa mendapat akses untuk dapodik peningkatan kurikulumnya sehingga hasil lulusannya itu dapat berterima. Dengan demikian, ya kita bisa salurkan tenaga kerja itu. Saya kira mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ishak. Berarti tadi ya, selain pendidikan dan pendekatan melalui pendekatan formal, perlu ada juga pendekatan hati terhadap generasi muda kita agar mereka mungkin bisa lebih tertarik dan lebih antusias ya Pak untuk mengenyam pendidikan formal maupun non formal. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya ini sudah ada beberapa pertanyaan dan statement di kolom chat, tetapi karena adanya keterbatasan waktu mungkin kita akan lanjut ya Bapak dan Ibu ke pembicara tamu kita. Hari ini kita kedatangan pembicara tamu, Kakak Pascalis Kaipman. Beliau ini adalah alumni lulusan American University di Washington DC dengan beasiswa LPDP. Mungkin ini kita bisa mengundang ya Kakak Pascalis untuk memberikan sharingnya terkait sukses story beliau meraih beasiswa dan pengalaman studi di Amerika Serikat. Ini dengan harapan bisa menginspirasi nih generasi muda lainnya di Papua dan di Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Baik, tanpa membuang waktu lagi, Kakak Pascalis, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, terima kasih Mbak Aisyah untuk waktunya. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam untuk Amerika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing sedikit ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Pascalis Kaipman. Saya asal suku Muyu dari Kabupaten Bovendigul, dari kampung Woroko, perbatasan dengan Papua dan Papua New Guinea. Baik, saya adalah awardee LPDP, beasiswa Indonesia Timur, awardee satu angkatan juga dengan Pak Staf Khusus Presiden, Abang Billy Mambrasar, dan saya tahun lalu telah menyelesaikan master saya, S2 saya di Universitas Amerika dengan jurusan atau konsentrasi ilmu saya, kebijakan pendidikan dan kepemimpinan. Mungkin sedikit pengalaman, saya akan sharing sedikit, kemudian bagi sedikit apa yang saya tanggap dari, mungkin saya agak terlambat ya, kedua pembicara dari Bapak kami Mambrasar, juga Abang Billy. Baik, yang pertama, saya berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Bapak saya telah meninggal tahun 2006 yang lalu saya dengan ibu mengalami kecelakaan, dan saya punya 4 saudara yang lain, tidak bisa lanjut sekolah karena ibu tidak mampu untuk membiayai kami semua, maka ibu putuskan untuk berhentikan semua adik-adik saya yang keempat, lalu fokus pada saya saja untuk sekolah. Jadi setelah saya tamat SMP, saya keluar ke distrik, dari kampung ke distrik, salah satu distrik di perbatasan di Mindiptana, Bovendigul. Saya di sana tinggal dengan orang, saya tinggal dengan salah satu pegawai LSM WFI, Pak Frans Upesi, dan di situ saya mulai belajar dan juga diajari untuk bagaimana berpikir terkait dengan masa depan keluarga yang saat itu sangat dibawa dari, bisa dibilang, kemiskinan, dan juga kita harus menjadi agen perubahan di wilayah di mana kita berada. Akhirnya saya mulai termotivasi untuk rajin belajar, terus berdoa, dan kembali kepada motivasi dari latar belakang keluarga. Saya berpikir bahwa untuk merubah taraf hidup keluarga, tidak ada cara lain kecuali melalui pendidikan. Akhirnya mendorong saya untuk terus berjuang sampai bisa mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Musamus di Merauke. Itu puji Tuhan sekali, saya tidak mampu secara ekonomi, finansial, keluarga tidak mampu, tetapi saya karena berkat belajar dengan sungguh-sungguh, rajin beribadah, akhirnya saya dapat
beasiswa bidik misi. Akhirnya selesai S1 saya di Merauke, kemudian lanjut dengan apply untuk beasiswa S2. Jadi puji Tuhan lagi saya mendapatkan kesempatan dari pemerintah pusat melalui program beasiswa Indonesia Timur, beasiswa LPDP untuk lanjut S2 di Amerika. Baik, itu mungkin sedikit sharing terkait saya. Saya tidak bisa banyak berbicara terkait pengalaman karena begitu banyak pengalaman saya dan panjang. Saya sedikit mau tanggapi terkait dengan bagaimana pendidikan akan menjadi fondasi untuk negara kita, untuk kemajuan negara kita ke depan. Kalau bicara mengenai pendidikan khususnya di Indonesia Timur, kami mengalami persoalan yang kompleks dalam dunia pendidikan. Jadi saya tertarik sekali dengan apa yang Bapak Mambrasar punya dedikasi, punya semangat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau mendirikan pendidikan non formal itu adalah bagian daripada pelayanan kalau istilah kami di Papua di Indonesia Timur. Terima kasih banyak untuk Bapak orang tua kami, dan hal yang perlu saya tambahkan sedikit di sini adalah untuk pendidikan di Papua ini yang menjadi persoalan di sini adalah kurikulum. Kalau kita bicara terkait dengan kurikulum kita nanti kembali diskusi lagi terkait dengan bagaimana Abang Billy sudah kemukakan tadi. Kita ketika mau lihat pendidikan itu berhasil, outcome-nya seperti apa yang nanti bisa bersaing di dunia global atau di zaman modern sekarang, kita harus melihat bagaimana strategi pembelajarannya. Jadi ada salah satu buku yang pernah saya baca juga, itu menurut Cohen di tahun 2001 dan 2002. Di situ juga mereka menjelaskan bahwa pendidikan zaman dulu itu hanya difokuskan kepada pencapaian akademik. Bagaimana penerapan dalam kelas, anak mendapatkan prestasi di dalam kelas, tetapi tidak melihat bagaimana visi daripada tujuan negara. Misalnya kita mau negara dibangun dalam konteks ekonominya, atau politiknya, atau sosialnya, atau apa. Jadi itu dibahas terkait dengan bagaimana kita aplikasikan visi negara masuk ke dalam kurikulum dan nantinya diimplementasikan di dalam kelas. Jadi di situ ada target yang ingin kita capai daripada hasil akhir, daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan hanya anak siswa itu secara kognisinya mampu, nilai-nilainya bagus, tapi practically ketika dia selesai, dia punya suatu kemampuan atau potensi untuk nanti directly benar-benar dia menyumbang terkait dengan visi daripada pembangunan negara. Nah, itu salah satu hal bukan baru kalau di luar negeri, ya, itu bukan baru. Mereka melakukan riset lalu mereka terapkan hal itu. Jadi ketika kita sudah melihat visi kita yang seperti apa ke depan, lalu kita implementasikan atau kita desain kita punya kurikulum seperti apa, tapi nanti kembali lagi kepada yang tadi Abang Billy sudah bilang bahwa kita lihat potensi lokal. Karena anak-anak akan ditempatkan pada wilayah atau daerahnya masing-masing agar mereka bisa mengembangkan potensi lokal, itu menjadi aset untuk pengembangan negara dan lain-lain. Saya pikir mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Kalau mohon maaf, satu lagi untuk bahasa daerah. Kalau bahasa daerah itu kita perlu lebih fokus terhadap, kalau kita mau lestarikan bahasa daerah di Papua, kurang lebih kita punya 275 bahasa daerah, itu menurut UNESCO. Paling ada 300-an dan lebih, tapi sudah tidak terdata. Jadi kita bisa ambil dari beberapa riset, Aborigin di Australia, ada juga Papua ini negara tetangga, yang mereka berhasil melakukan implementasi kurikulum muatan lokal masuk ke dalam bahasa daerah. Jadi dilestarikan sampai dengan hari ini. Papua Nugini termasuk salah satu negara tetangga
yang berhasil melestarikan bahasa daerah dengan baik dan cukup banyak dibanding dengan orang Papua. Nah, itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Paskalis. Tadi sharingnya sangat menarik ya Kak ya. Tetapi ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin kita perlu ajukan ke Kak Paskalis nih. Kira-kira bagaimana saran tips and trik Kak Paskalis nih untuk generasi muda di Indonesia dan khususnya di Papua ya, yang masih kuliah S1 agar nantinya bisa tembus beasiswa studi ke luar negeri, mungkin di Amerika Serikat misalnya seperti Kak Paskalis. Baik, terima kasih. Saran dan tips saya pikir saya bagi menurut pengalaman saya ya. Jadi saya tes beasiswa LPDP ini cukup 1 kali dan saya lolos. Ada banyak teman-teman yang tes berulang kali sampai bahkan 7-10 kali. Dan dari pengalaman saya bisa bilang bahwa caranya simple. Sewaktu kita di dalam kampus di S1, kita harus berusaha untuk terlibat dalam organisasi kampus, ikut kegiatan kampus, dan juga ada soft skill maupun art skill yang kita punya sertifikasi. Ini nanti menjadi bagian penting di mana di saat seleksi administrasi kita akan dilihat seberapa besar partisipasi kita bukan hanya akademiknya, prestasinya, tetapi non-akademik di lingkungan kampus dan juga di luar. Saya pernah juga ikut kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba tingkat daerah, nasional, bahkan ikut lomba debat bahasa Inggris, sampai ke Jogja, sampai ke Palembang. Dan ini menjadi jaminan. Apapun kegiatan yang ada di dalam kampus maupun di luar, organisasi di luar kampus, kita harus terlibat. Itu nanti menjadi jaminan penting untuk seleksi administrasi. Kemudian kita harus kenal baik dengan dosen-dosen kita. Perilaku kita yang kita lakukan, kita punya wibawa, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen-dosen kita, karena mereka suatu saat akan memberikan rekomendasi untuk kita melanjutkan pendidikan lanjut atau S2 bahkan S3. Nah, itu saja yang saya pikir dari saya. Kemudian bahasa Inggris ini menjadi catatan penting bagi teman-teman yang ingin lanjut ke luar negeri. Tetapi puji Tuhan, di tahun ini, beasiswa Indonesia Timur itu sudah dipecahkan, ada dikhususkan lagi untuk beasiswa putra-putri Papua di tahun 2022 ini. Puji Tuhan, saya sendiri juga ikut terlibat dalam tim desainernya, bagaimana beasiswa ini diperuntukkan. Kemudian kami juga ikut bagian untuk berbicara dan akhirnya pemerintah pusat bisa memberikan kesempatan yang sungguh luar biasa untuk kami putra-putri asli Papua. Jadi bahasa Inggris tidak terlalu dipersoalkan. Tetapi ini menjadi keharusan ketika kita mau belajar di luar, segala bidang ilmu, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, berarti kita tidak bisa belajar semua bidang ilmu yang ada di luar negeri. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Kak Paskalis tadi sangat bagus sarannya untuk menjaga relasi baik mohon maaf, dengan dosen dan juga mencari pengalaman ya di luar dan di dalam kampus serta tadi meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Baik, ini mungkin ada satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Kak Billy ya ini ya. Pertanyaannya dari Nelson Yeondi. Mungkin ini pertanyaan terkait bagaimana lulusan luar negeri yang kembali ke Papua ini bisa berkontribusi terhadap perekonomian Papua nih gitu. Jadi bagaimana agar kemudian lulusan-lulusan luar negeri ini bisa kemudian ya kembali ke Papua dan kemudian mengembangkan Papua dari dalam ya. Baik, silahkan mungkin Bang Billy. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena saya lihat teman-teman yang dari luar negeri ini bertambah lagi partisipannya mungkin karena Paskalis Kaitman bicara ya. Jadi 70 jadi hampir 85 sekarang banyak yang penerima beasiswa yang juga sudah kembali dan akan berkontribusi di Papua. Memang salah satu PR besar yang harus kita pikirkan adalah bagaimana penyerapan daripada tenaga kerja anak-anak ini ketika mereka kembali. Banyak yang berpikir kami sudah sekolah, kami sudah diberikan beasiswa, maka kami juga harus diberikan pekerjaan.
Nah, kalau saya sendiri tidak berpikir seperti itu, karena yang namanya pekerjaan itu dicari atau diciptakan. Apalagi ketika kita sudah sekolah sampai ke luar negeri, mendapat beasiswa itu kan dipergunakan uang negara. Kalau mungkin anak-anak Papua yang sekolah ke luar negeri itu beasiswa Otsus, misalnya BPSDM itu kan uang dari Otsus ya, yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada pembangunan SDM. Nah, ketika kita kembali ada yang banyak saya punya teman-teman yang mereka terjun ke sektor pendidikan seperti Paskali, selalu ada beberapa yang dari Inggris mereka ke dosen, mereka bergabung ke lembaga pendidikan tinggi, dan itu merupakan hal yang bagus sekali karena kita berinvestasi di manusia, mereka kembali ke sektor pengembangan SDM untuk menciptakan SDM selanjutnya. Tetapi ada juga yang tidak dalam sektor pendidikan atau tidak dalam sektor tersebut. Nah, ini ada kebetulan yang tulis di chat box dari saudara kita Said Ahmad Kabiru Rafi di Aceh. Mohon izin menyampaikan terima kasih atas dedikasi Pak Billy dalam pengembangan kewirausahaan di Aceh, khususnya inkubator bisnis di Universitas Tuku Umar. Nah, inkubator bisnis ini adalah jawabannya. Jadi saat ini bersama-sama dengan tim staf khusus Presiden, kami menelurkan program manajemen talenta Papua, dan juga bersama-sama dengan Gerakan Papua Muda Inspiratif membuat pembangunan Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub ini adalah pusat inkubasi bisnis yang disebutkan oleh Pak Said juga, yang dilakukan di Universitas Tuku Umar di Aceh, tapi versi yang Papua. Ketika anak-anak ini kembali, mereka belum terserap ke sektor pekerjaan, apakah karena memang mereka tidak tertarik untuk menjadi PNS atau ke sektor swasta dan mereka mau menciptakan pekerjaan sendiri, mereka akan bergabung dalam inkubasi bisnis ini, mereka dilatih, kemudian mereka akan memperoleh permodalan untuk melakukan atau menjalankan usaha mereka. Saya kasih contoh, salah satu lulusan Amerika yang baru kembali namanya Elmus Rawar, lulusan S2 bidang engineering di Amerika Serikat, dia kembali ke Indonesia, dia ikut banyak pelatihan entrepreneurship, dia bergabung dalam komunitas ekosistem tersebut, dan dia sekarang punya kedai kopi, dan bahkan dia juga mengekspor atau mengirimkan kopi keluar Papua, dan salah satu kopinya itu kemarin dipamerkan di Boston Specialty Coffee dan menjadi kopi yang sangat diminati. Dan ada banyak sederetan cerita anak-anak Papua hebat lainnya ketika mereka kembali dengan S2 dari luar negeri, mereka menjalankan atau mendirikan usaha mereka, dan dengan mendirikan usaha mereka, mereka menciptakan lapangan pekerjaan karena 11% yang tadi minoritas memperoleh akses pendidikan tinggi. Ketika mereka kembali dan mereka membuka sektor pekerjaan, maka mereka akan menciptakan pekerjaan buat 90% saudara-saudaranya yang belum mendapat akses pendidikan tinggi tadi. Nah, juga menambahkan di sini ada yang tulis di chat box, sekalian jawab dari siapa nih? Dari Tara ya, mahasiswa Indonesia Timur yang sekarang lagi belajar di Taiwan. Apakah yang kita lakukan sebaiknya pulang dulu atau kerja dan kontribusi dulu di sana? Nanti biar Ibu Popi yang jawab aja. Ini saya jawab, nanti saya harus melepaskan pakai dua baju yang berbeda untuk menjawab ya, seperti itu. Jadi mungkin Ibu Popi untuk menjawab. Tapi kalau saya sendiri percaya teman-teman, apalagi yang di Amerika, mereka punya mekanisme yang namanya OPT. Mereka bisa mendapat akses untuk visa, mereka bisa kerja lagi 1 tahun. Kalau untuk yang non-technical, non-science, kalau untuk yang science, technical, engineering, mereka bisa sampai 3 tahun visanya. Nah, kalau mereka mendapatkan visa OPT, mereka bisa menghabiskan 1-3 tahun untuk bekerja, mengumpulkan ilmu untuk tahu, oh dunia kerja di Amerika Serikat itu seperti ini. Ilmu-ilmunya mereka serap, mereka bawa pulang, dan mereka bikin di Maluku kah, di NTT kah, atau di Papua kah, ya di Indonesia Timur, untuk mereka dapat menciptakan sektor-sektor yang baru dari ilmu yang mereka dapatkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Billy untuk jawabannya. Tadi kita bisa melihat bahwa memang salah satu peluang ya untuk kemudian mengembangkan ekonominya adalah melalui entrepreneurship, membuka usaha baru untuk menarik lebih banyak tenaga kerja ya. Baik, terima kasih banyak Bang Billy. Mungkin tadi ada beberapa poin ya dari Bang Billy yang mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Popi. Mungkin Bu Popi mau menambahkan beberapa poin Bu terkait tadi, apakah pulang dulu ataukah tinggal dulu dan menyerap ilmu dan informasi ya dari negara tempat studi. Ya,
Terima kasih Kak Billy dan juga dari Paskalis ya yang sangat inspiratif perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa, kiprahnya juga mendapatkan pujian ya selama kuliah di American University, dan bisa dibuktikan bagaimana kualitas SDM melalui sosok Paskalis Kaifman di Amerika Serikat. Yang berhubungan dengan pertanyaan, jadi apakah setelah lulus itu kembali ke Indonesia atau setelah lulus kemudian mencari pengalaman di Amerika Serikat atau sesuai dengan bidangnya. Jadi ada dua pilihan, tergantung dari beasiswa. Bila beasiswanya itu memang mensyaratkan untuk kembali, tentu komitmen itu harus dijalankan. Beberapa pemberi donatur ya, donatur beasiswa yang ada dari pemerintah Indonesia itu ada Fulbright, ada pemerintah Provinsi Papua dengan beasiswa otsusnya, dari pemerintah Provinsi Aceh juga ada ya. Kemudian dari kementerian, dan juga ada dari pemerintah Amerika Serikat yang disebut dengan Fulbright, ada juga beasiswa-beasiswa dari beberapa foundation. Kalau memang kontrak awal pada saat berkomitmen menerima beasiswa harus kembali setelah selesai, tentu itu harus dijalankan. Setelah selesai biasanya 2 plus N ya, 2N plus 1, artinya 2 kali, kalau 2 tahun tambah 1, 5 tahun dulu mengabdi, kemudian baru bisa mencari beasiswa. Ada juga saat ini beasiswa LPDP dimungkinkan untuk praktek kerja atau OPT ya, occupational practical training. Jadi praktek kerja diizinkan bagi international student atau mahasiswa asing di Amerika Serikat setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan dengan status magang, tapi magangnya bergaji ya. Dan sudah dibuktikan ada beberapa dari mahasiswa Papua yang mendapatkan kesempatan OPT untuk bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Math, itu bisa sampai 3 tahun kontrak kerjanya. Dan bila memang bagus, itu bisa langsung ditawari pekerjaannya. Jadi ada aliran yang mengatakan kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan kesempatan bekerja atau mendapatkan peluang-peluang lainnya di Amerika adalah raih dahulu sampai mendapatkan title CEO atau mendapatkan jabatan tertinggi, mendapatkan pengalaman yang sebaik-baiknya. Baru kemudian nanti kalau ada kesempatan adalah memberikan kontribusi kepada Indonesia dan wilayah di mana mereka berasal. Itu ada aliran yang mereka mendeklarasikan seperti itu. Ada yang mengatakan sebaiknya adalah setelah lulus kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Nah, kemudian ini berhadapan dengan tantangan-tantangan, sama seperti di dalam chat room ini ada pertanyaan-pertanyaan setelah lulus, kemudian sulit mencari pekerjaan, ya, kemudian peluang pekerjaannya memang tidak ada. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Yang mana pendidikan itu ada yang memang diprioritaskan untuk job seeker, pencari kerja, ada yang memang untuk job creator, jadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah, yang namanya pencipta lapangan pekerjaan itu bisa berasal banyak ya bidang-bidangnya. Ada saya memperhatikan ada satu sosok yang studi S1-nya bahasa Inggris, kemudian dapat beasiswa S2 bahasa Inggris, kemudian kalau lulus itu paling menjadi pengajar, tapi akhirnya membuka kursus online secara virtual untuk paket belajar bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan TOEFL-nya. Dan paket-paket yang dijualnya itu murah sekali. Misalnya ikut pelatihan secara virtual meningkatkan bahasa Inggris untuk 10 kali pertemuan, 1 kali pertemuan hanya bayar 20.000 saja. 10 kali pertemuan bayar 200.000. Bahkan ada yang paket private, satu sesi itu 3 orang bayar 50.000. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang menguntungkan ya, dengan kemampuan bahasa Inggris kemudian menawarkan paket-paket seperti itu. Dan itu hal yang sederhana. Belum berbicara misalnya tadi eksportir dengan nilai yang ratusan juta. Dari hal yang kecil bisa menjadi besar kalau itu dilakukan secara
tekun dan kemudian membuahkan hasil. Tentunya memang ini tantangan bersama untuk lapangan pekerjaan, ya, ini yang bertanya memang dari Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia, ya, bagaimana untuk menciptakan lapangan pekerjaan bersama bagi talent-talent yang sudah mendapatkan pengalaman dari Amerika Serikat. Itu mungkin Mbak Aisyah, ya, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Popi, ya. Jadi mungkin intinya tergantung beasiswanya dan bagaimana kemudian peluang yang kemudian bisa nanti didapatkan di sana, ya Bu, ya. Karena memang yang namanya pengalaman, ya Ibu, kadang-kadang itu memang tidak berharga, bukan tidak berharga, tidak terharga gitu. Jadi memang bisa didapatkan untuk nanti mengembangkan, ya, kemampuan dan soft skill dari generasi muda ini untuk kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Popi untuk tambahannya. Baik, mungkin ya karena kita waktunya sudah agak terbatas, izinkan saya memberikan kesimpulan terhadap diskusi kita hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bang Billy, lalu kemudian Pak Ishak, dan kemudian tadi ada tambahan dari Kakak Paskalis gitu, dan kemudian ini juga mendengarkan sharing dari Bu Popi juga, ya, terkait bagaimana kemudian generasi muda ini bisa terus meneruskan studinya dan seperti apa tips and triknya gitu. Baik, mungkin ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah mungkin tadi, ya, bahwa sekarang untuk sektor pendidikan formal ini dari Bapak Rektor Uncen menyediakan pendidikan yang tepat guna bagi masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan, dan juga memberikan pembentukan karakter, keterampilan soft skill bagi generasi muda, karena soft skill ini merupakan hal yang penting, ya, bagi generasi muda untuk bisa terjun ke dunia kerja nanti. Lalu kemudian poin kedua ini adalah beasiswa ini merupakan salah satu sarana yang tersedia sebenarnya untuk meningkatkan pendidikan generasi muda anak-anak di Papua. Saat ini sudah terdapat berbagai beasiswa yang tersedia, baik itu beasiswa dalam negeri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun dari luar negeri. Lalu kemudian di sini juga ada fasilitas seperti kartu prakerja yang nanti bisa dimanfaatkan menjadi sistem penyokong bagi anak-anak muda sebelum masuk ke sektor formal maupun informal di Indonesia. Lalu yang ketiga, ini poinnya adalah akses pendidikan non formal ini bisa menjadi alternatif bagi generasi muda yang tidak bisa mengakses pendidikan formal, agar mereka juga bisa menjadi SDM yang berkualitas bagi Indonesia. Nah, kedepannya ini diharapkan bahwa pendidikan non formal ini bisa dikembangkan oleh pemerintah setempat atau bahkan pemerintah pusat, ya, dan memiliki kurikulum yang mumpuni bagi masyarakat sekitar, dan juga bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang melalui hati, sehingga anak muda itu bisa tertarik dan kemudian bisa berkontribusi secara aktif dalam mengembangkan pendidikan non formal. Baik, mungkin itu poin-poin dari diskusi kita kali ini terkait bagaimana kita bisa membangun negeri dari timur Indonesia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara yang telah hadir, mungkin Bang Billy, lalu kemudian Pak Ishak, dan kemudian Kakak Paskalis ini untuk kemudian sharingnya dan kemudian paparannya, ya, yang mungkin menginspirasi generasi muda di Indonesia. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin dengan ini saya akan menutup diskusinya sampai di sini. Saya akan kembalikan di MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Aira. Acara selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk para hadirin yang telah bergabung bisa menghidupkan kamera. Dan saya akan menghitung untuk sesi dokumentasi. Apakah panitia sudah siap? Ya. Langsung kita mulai saja sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, dimohon untuk mengisi presensi yang telah di-share panitia di room chat Zoom meeting ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber dan juga Ibu Popi, Pak Sadi, dan Ibu Aira yang telah berkesempatan untuk memoderatori acara pada hari ini. Setelah sampai kita pada penghujung acara,
Saya Sekar Mutiara sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Izin pamit undur diri. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Billy, bagaimana kabar? Hormat. Ya. Wih, Pak Abdul hadir. Fak-fak hidup. Ya, hadir. Menarik Dari sekali Fak-fak dari hadirnya luar saudara biasa. Paskalis itu. Motivasi betul itu untuk masyarakat anak negeri. Iya, jadi undang-undang Oh, shalom. Pak Abdul undang Paskalis ke Fak-fak supaya jadi motivasi. Boleh, buat boleh. Fak-fak dorang. Kebetulan ingin mencoba untuk kita buka pola berpikir masyarakat kita untuk bagaimana kita kembangkan peternakan, pertanian, terlibatlah anak-anak milenial kita. Iya. Karena kita tahu bahwa di Papua ini hampir 80% lah produksi pertanian itu dari luar masuk ke Papua. Siap. Kecuali ini ya, apa namanya, Merauke itu luar biasa itu pertaniannya. Sudah jangan ditanya. Dan Bovendigul potensi sagunya luar biasa. Betul.